Menemukan dua putranya yang tampak datang tergesa-gesa tanpa mengenakan masker, Malter seketika merasa tidak nyaman dan buru-buru memutar kepalanya mengelilingi ruangan guna mencari sosok Harlon yang sejak tadi menghilang entah kemana. Tidak menemukan pria yang dicarinya, dia segera berjongkok untuk bertanya kepada keduanya dalam raut gelisah, "Sayang, di mana masker kalian?" Dia takut jika Harlon mungkin saja telah melihat wajah kedua putranya ini. Serki dan Omike melirik satu sama lain. Si sulung kemudian berkata, "Ayah, paman yang duduk di sebelah kita telah melihat wajah kami." Omike mengangguk-angguk membenarkan ucapan kakaknya. Dek dek dek, getaran jantung Malter yang normal tiba-tiba melaju kencang, seolah ingin melompat keluar menembus dadanya. Di mana dia sekarang? Omike menunjuk ke arah toilet, "Kami bertemu paman tampan itu di toilet. Ayah, maafkan kami. Aku dan Serki benar-benar lupa memakainya. Jelaskan pada ayah ketika di rumah. Untuk sekarang, cepatlah pakai masker kalian. Kita akan pergi dari sini." Luke dan Archer saling berbagi pandang selama beberapa detik sebelum turun dari tempat duduk dan menghampiri saudara serta sang ayah. "Ayah, ada apa?" tanya Archer. "Ayah sangat gelisah," sambung Luke. Malter menggeleng sambil mengulas senyum, "Tidak apa-apa, sekarang ayo pulang." George melihat Malter pergi tergesa-gesa sambil memegang tangan anak-anaknya. Dia segera menghentikannya. "Malter, begitu terburu-buru, kemana kamu akan pergi?" Itu, anak-anakku tiba-tiba saja ingin pulang jadi aku hanya menuruti keinginan mereka," jawabnya beralasan. "Malter." Seruan keras itu membuat semua atensi secara otomatis berpindah kepada Harlon yang berjalan menuju Malter dengan langkah besar yang sengaja dipercepat, wajahnya terlihat merah oleh amarahnya. Pemuda itu membelalak penuh, "Sial." Dia tanpa basa-basi langsung memeluk Sola berlari keluar dari sana. Harlon menggertakkan giginya sebelum mengejar pemuda itu. "Brian Malter Edises. Kamu harus menjelaskannya padaku. Jangan coba-coba lari lagi. Sialan. Kamu tidak akan mengerti walaupun aku menjelaskannya. Dasar bajingan." Malter terus melangkah cepat keluar gerbang sekolah. "Apa yang harus aku mengerti jika kamu tidak ingin menceritakannya?" Harlon tidak peduli akan kesan tampan dan arogan yang melekat padanya. Kali ini dia terlihat seperti seekor binatang buas yang mengejar mangsanya. Begitu berhasil memberhentikan taksi, Malter secepatnya masuk bersama Sola dan membentak supir, "Cepat jalankan sebelum aku menendangmu." Supir itu tersentak namun masih menuruti perintah penumpangnya yang terlihat menyeramkan saat ini. Malter, tidak peduli sekuat apapun Harlon berlari, dia tetap tidak bisa mengejar taksi yang terus menjauh. Dia terpaksa menyerah, berhenti sambil terengah-engah kemudian berteriak, "Kamu tunggu saja, sebentar lagi aku akan menemukan kebenarannya." Penuh marah dia menendang angin. Begitu kembali ke rumah, Malter mengunci pintu dengan tangan gemetaran lalu memegangi kepalanya yang luar biasa pusing. "Sial, sial, sial. Jika kalian berdua tidak ceroboh, mungkin saja ini tidak akan terjadi." Dia tanpa sadar membentak keras di hadapan Sola. Ketakutan melihat wajah galak sang ayah, spontan keempatnya menangis bersamaan. Hua. Melihat empat putranya yang menangis ketakutan, dia merasa hatinya remuk oleh sebuah hantaman keras yang menyakitkan. Kemarahan Malter yang tidak bisa dijelaskan berangsur-angsur mereda berganti dengan rasa perih yang muncul pada hidung dan matanya. Lantas berjongkok memeluk erat putra-putranya. "Hicks. Heeng. Maafkan ayah telah membentak kalian Hicks. Maafkan ayah." Lirihnya terisak-isak. Sola yang terseduh-seduh seketika itu juga terdiam sebelum membalas merengkuh ayah mereka. "Ayah." Setelah mereka tenang, Malter membawa anak-anaknya untuk tidur. Mungkin karena kelelahan, begitu Sola menyentuh bantal, mata mereka juga ikut terpejam hingga menghasilkan suara dengkuran halus dari keempatnya. Malter mengecup dahi mereka satu persatu, kembali ke kamarnya dan melanjutkan tangisannya di sana. Dengan tangan menggigil hebat dia menelepon Gisela. "Gisela, bisakah kamu membantuku mengurus surat kepindahan Sola?" Ada keheningan di pihak lain sebelum menjawab, "Apa yang terjadi?" Pemuda itu mendongak sedikit guna mencegah air yang ingin membanjiri pipinya. "Aku belum siap menceritakannya." "Oh, baiklah. Kamu tenang saja, sebentar lagi aku akan membawa surat itu kepadamu."
Terima kasih. Malter menutup panggilan. Mendesah berat, lalu memandang fotonya bersama putra-putranya yang diletakkan rapi di atas nakas. Malter mengambil kemudian mengelusnya. Ini demi keselamatan kalian, maafkan ayah. 3 hari setelah itu Malter menerima surat kepindahan sekolah Sola dan juga memberhentikan Ming Feng dengan alasan yang jelas. Bersama anak-anaknya, Malter memutuskan untuk kembali ke desa di mana dia pernah tinggal dan melahirkan Sola sebelumnya. Malter tidak khawatir akan tempat tinggal karena nyatanya dia tidak menjual rumah lamanya karena dia sudah membelinya sejak awal pindah ke sana. Setidaknya ini adalah jalan terbaik baginya dan juga putra-putranya agar tetap aman dari kejaran Harlon. Walau tidak mengerti tujuan ayah mereka pindah ke tempat tinggal lama, keempat anak kembar itu tidak berani mengeluarkan pertanyaan dari mulut mereka dan menjadi anak patuh sampai tiba di desa. *******************************2 hari kemudian, Harlon menatap tajam rumah di depannya, seakan-akan ingin membakar tempat itu dengan api yang meledak-ledak dalam pupil matanya. Lalu seorang anak buahnya datang tergesa-gesa dan berucap, "Maaf bos, tapi orang-orang di sini mengatakan bahwa Tuan Malter sudah pindah dari rumah ini, bahkan dikabarkan anak-anaknya juga pindah dari sekolah." Kakinya menegang, Harlon menunjukkan wajah pahit, mengepalkan tangan hingga kuku-kukunya menancap dalam di telapak tangannya. Cari guru yang membantunya mengurus surat kepindahan sekolah anak-anaknya dan bawa ke hadapanku. Baik, bos. Tidak sampai 1 jam, Gisela tiba-tiba saja sudah dipaksa berlutut di hadapan Harlon yang sementara duduk santai menikmati kopinya. Pembungkus kain berwarna hitam yang dipasang di kepalanya segera dilepas, membuat Gisela akhirnya bisa melihat keadaan sekeliling dengan nafas memburu. Dalam tangan terikat ke belakang panggungnya, wanita itu menampilkan raut ketakutan sehingga wajahnya seperti orang mati. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Rasa panik membuatnya tidak menyadari kehadiran Harlon. Dengan elegan Harlon meletakkan cangkir kopi di atas piring kecil, menimbulkan bunyi tik yang terdengar di telinga semua orang di dalam ruangan tersebut. Dia menumpu satu kakinya dengan kaki lainnya, lalu menyandarkan kepalanya yang ditopang tangan ke pegangan sofa. Duduk malas. Harlon terkekeh melihat wajah pucat Gisela. "Ternyata itu kamu, atau bisakah aku memanggilmu mantan kakak kelas?" Gisela sedikit mengangkat kepalanya dan terkejut. Harlon, apa yang kamu inginkan dariku?" Pria itu mengubah posisinya menjadi menyandar sambil memainkan 10 jari-jarinya yang sengaja disatukan, menunjukkan betapa dia berkuasa di tempat duduknya. "Tidak banyak, hanya ingin meminta informasi di mana Malter pindah." Aku tidak tahu di mana dia pindah." "Untuk apa kamu menanyakannya kepadaku?" sanggah Gisela. "Mantan kakak kelas, lebih baik kamu jujur dan aku akan melepaskanmu. Ini adalah penawaran terbaik yang aku berikan padamu." Nada bicara Harlon kedengarannya sangat santai, namun ini berhasil menekan rasa ketakutan dan panik dalam diri Gisela. "Aku tidak tahu di mana dia pindah." Dia masih keras kepala. "Oh." Harlon tertawa remeh dari tempatnya duduk. "Kamu pikir aku tidak bahwa kamu yang membantunya kabur 7 tahun lalu?" Gisela menahan agar tubuhnya tidak gemetar oleh pertanyaan itu. "Aku tidak tahu apapun soal 7 tahun lalu. Harlon, jika kamu terus mendesakku, jangan salahkan aku bila melaporkanmu ke polisi," ancamnya. Terdiam sesaat, Harlon tiba-tiba tertawa lepas. "Hahaha." Yang didengar Gisela saat ini bukanlah suara tawa, melainkan ejekan nyata sehingga emosinya naik. "Kamu meremehkanku." Harlon menggeleng ringan, sangat tidak berani. "Tapi, kamu akan tahu konsekuensinya jika berani menyembunyikan keberadaan Malter dan anak-anaknya dariku." Dia memperlihatkan Gisela sebuah foto sembari menyeringai lebar. Wanita itu gemetaran setengah mati. "Kamu pria bajingan, jangan coba-coba menyentuh keluargaku."